Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa min ibadihi li awliyaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala nura nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat bi qudratihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار رسول الاسرار وذرية الانبياء ومفتاح باب اليسر سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار وآله الطهار واصحابه الاخيار على النعم الله والاكرام. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة ذلك هو الفوز العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذكر الأولياء تنزل الرحمة. صدق الله العظيم. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam atas pendahulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat karib kerabat serta pengikut beliau hingga yaumul kiamat nantinya. Ibu-ibu yang dimuliakannya Allah, sebagaimana pergantian zaman dan waktu Allah turunkan dan Allah pilih dari sekalian hambanya dan dari sekalian anak cucu Adam yang dijadikannya sebagai kekasihnya. Berapa zaman dan berapa masa tahun ada ketika yang kutubul bilad, kutub di negeri kita seorang waliullah yakni Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari yang kerap kita sebut dengan Datuk Pelampaian. Berulang ke rahmatullahnya beliau, maka zaman itu yang mungkin didambakan masa 100 tahun kemudian. Jadi masa wali kutub ini 100 tahun baru muncul, sehingga yang menjadi ganti, yang jadi khalifah itu daripada keturunan dan zuriat sendiri, yakni Abu Muhammad Amin Badawi Syekh Muhammad Zaini ibnu Abdul Zaid. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 Muharram pada tahun 1361 Hijriah. Berbetulan kalau bulan nasional itu 11 Februari, 11 April atau Februari tahun 1942, pas zaman Jepang, kan 42 zaman Jepang. Beliau dilahirkan di satu kampung yang namanya Tungguliran, seberang Martapura. Begitu kelahirannya beliau, ternyata orang-orang yang juga memiliki ilmu, juga memiliki kealiman, dan juga Allah angkat menjadi seorang wali, jauh terlebih dahulu menyatakan nanti akan ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Martapura, lahir seorang ulama besar yang bakal menjadi seorang waliullah. Bahkan sidin belum lahir. Ini nama ulama di Jawa keturunan kami. Ya kalau Allah akan memberi ilmu yang belum terjadi boleh. Ya ilmu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Boleh jadi. Walau belum terjadi, Allah beritahukan ilmu pengetahuan itu kepada orang yang dipilih. Maka kelahirannya beliau ini membuat satu pencerahan, tepatnya di kota Martapura, umumnya untuk Kalimantan Selatan.
Keistimewaan yang beliau dapatkan, Bu, anaknya tidak seperti anak yang baru lahir. Kalau anak baru lahir, minuman yang paling bergizi, yang paling baik disarankan minum air susu ibu. Ini justru tidak demikian. Dari sejak lahirnya beliau sampai 40 hari ke depan, yang diminum ternyata air liur seorang ulama, yakni Haji Abdul Rahman, yang kerap disebut Haji Adu. Nah, air liurnya sedikit selama 40 hari. Liur wali mau seorang liur wala awet ini liur wali ini. Nah, kenapa kadang-kadang bakas banyu guru dirabutakan itu bakas banyu guru lah. Ada yang merabutakan banyu guru Bu, karena orang ngambil tabarruk. Itu pula lah gue kemuliaan yang pertama dulu Tuhan berikan. Nah, Rasulullah tatkala Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelum Nabi di-mi'rajkan, setelah Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sehingga dulu Nabi istirahat untuk minum. Disuguhkan 3 minuman tatkala itu oleh Sayyidina Jibril, suruh Nabi memilih. 3 minuman itu apa, Bu? Banyu putih biasa, yang kedua air arak yang tidak memabukkan, dan yang ketiga banyu susu. Memilih nama, Bu? Susu ya. Ada awal gue kita ini lepas dari susu nang anum kanan Tuhan. Cuma dulu nih 40 hari lepas susu. Ini kurang gue puasa 30 hari aja, lu bulan Rajab udah puasa. Nah, jadi wali Pak. Nasib ini lawan. Orang bulan puasanya puasaan bulan Ramadan, seorang kalau bulan Rajab dikiranya orang tak jadi wali, padahal depannya kesana. Yang dipilih Nabi gue justru susu. Lalu Jibril apa, Bu? Sungguh bijak dan tepat pilihanmu ya Muhammad. Itu pun masih disayangkan. Kenapa Muhammad susu yang kau minum tidak kau habiskan? Kenapa Jibril ujar Nabi? Andai kata Muhammad susu itu habis diminum baratan, sabaratan mandikan masuk surga. Jadi ujar Nabi gue, Jibril berikan kontak habis akan tuh pada awalnya. Inilah isyarat kesempatan selama hidup di dunia ini, jangan sampai kita lengah. Kita ini gue lengah. Tidak sedikit orang yang menyesal di kemudian hari karena melalaikan kesempatan yang diberi. Bu, jangankan yang muda, apalagi yang tua. Kalau kesempatan itu gue sudah tidak ada lagi pada saat sakaratul maut menjemput, ajal menjemput, menangis bapaknya mata darah dia tahu lagi. Nah, karena itu ulama menyebutkan gue adalah kesempatan yang amat sangat berharga itu manakala Tuhan berikan umur, Tuhan berikan hidup, itu modal untuk kita menjalani kehidupan di alam yang fana. Walau modal kita ini gue berbeda 50, 60 bahkan lebih atau kurang daripada itu, tapi siapa yang memanfaatkannya itu yang benar. Nah, kembali adalah di masa kecilnya beliau gue senantiasa di dalam asuhan orang tuanya. Jadi anak ini jangan lepas dari pengawasan. Nah, ada kita kadang-kadang gue terlalu lengah. Pengawasan yang penting lawan kita apa? Makanannya. Pengawasan yang kedua lagi apa? Pergaulannya. Pengawasan yang ketiga gue pendidikannya. Bu, 3 ini penting. Pertama, awasi makanannya.
Itu dari dia menghendak supaya anak ini jadikan anak yang soleh dan soleh. Mun kita ada berhati-hati urusan pemakan. Anak dapat duit himut, malu naik dapat duit 50.000 berapa naik ada kawan orang. Iya, seorang juru dulu. Ya Allah ada bagus. Suruh beranai anak sudah jujur madahan mau dapat 50.000 duit, suruhnya beranai ini jadi jangan duit bagi dua. Nah ini yang kadang-kadang gue salah kita itu mewarnai anak dengan makanan yang tidak halal. Yang kedua bahwa pergaulannya, nah kawannya ini hati-hati. Kenapa waktu Nabi mau dijemput Sayyidina Jibril, waktu Isra Mi'raj, orang yang di samping kanan Nabi dan kiri Nabi kebagian cahaya, karena barakat tak kawan tak perubuk lawan Nabi. Pokoknya kumpulan ini hati-hati kawan. Makanya gue abang guru ini nama awasi benar Mamarina Sidin, Allah yarham guru Seman mulia di awasi Sidin. Siapa nama kawannya? Nah boleh dia Sidin, boleh Sidin. Kenapa satu saat gue ke kawanan Sidin datang jaya di sini tak pasar ujar Sidin, aku disangiti satu mat dia jenang kawanan. Ini paksanya aja, ayo itu. Begitu hendak sampai di pasar, berdiri Mamarina Sidin, Allah yarham guru Seman mulia, jahit bulik ya Sidin, haro bulik hanya Sidin, dia nak melihat padahal orang di rumah. Nah Mamarina Sidin di rumah, kawan Sidin yang berhadapan kada melihat Sidin, dia nak melihat. Nah tanda Allah pelihara. Jadi Tuhan tuh memelihara gue, jangan sakit hati kalau umpamanya ada sesuatu yang keinginan kehendak kita ini gue kada tak tulus. Tuhan lebih mengetahui kebaikan. Ngerti lah sekali lagi. Apabila pian ada hajat, keinginan yang belum tertunaikan, jangan dulu sakit hati. Tuhan lebih mengetahui kebaikan hamba. Mana untuk kebaikan hamba? Untuk tulusakan usia kada bagus. Tuhan lebih mengetahui. Nah dari Sidin, padahal nak kawanan ke pasar kada tak tulus karena untuk kebaikan. Nah yang ketiga pendidikan. Ibu minta maaf, ulun tidak melarang yang menyekolahkan anak dimanapun, tapi yang sesuai akidah, yang sesuai etika. Bila pian ahlu sunnah, nah cari nah supaya pendidikannya ini ahlu sunnah. Bila pian gue menyekolahkan anak, pian ahlu sunnah, masuk sekolah agama nang lain ahlu sunnah, lalu di rumah camuk. Anak lawan kuitan berbeda paham. Bu, ini yang ulun maksud agama. Pian etikanya ahlu sunnah wal jamaah. Disekolahkan anak umpamanya etikanya itu lain walaupun sekolah agama juga. Tuh kayaknya di rumah tuh kamu bisa bantang enggak? Nang seku mau bermulitan. Nang anak lain bahaya bermulitan tuh bid'ah, salahnya kolana. Padahal sekolah agama juga. Nang kuitan mau mahaul nujar nang anak ada bahaya dalilnya ujian. Nya salah masyarakat. Nah, pendidikan. Jadi tidak sedikit gue yang kadang-kadang di rumah pian jadi huan. Karena kenapa salah jurus? Ini pas di jurus anak. Ini kan mau benar. Walaupun gue sekolah agama juga jurusannya harus ahlu sunnah wal jamaah. Ini kayak ini nah bagusnya pemaulidan, nah cari sekolah ahlu sunnah, nah supaya keturunan juriat kita ketujuh juga baca selawat, jangan kenanya menentang. Kamu lah. Nah ini nah maksudnya. Akhirnya ibu yang dimuliakannya Allah apa?
bimbingan dari orang tuanya, dari Mamarina Sidin, bahkan Nini Sidin. Ajaran yang pertama kali gue ditanamkan lawan Allah ya rahmat guru itu tauhid dan akhlak. Bukan apa? Isyaratnya dua nih. Nah lawan kita bin 7. Kenapa yang ditanamkan pertama sekali pendidikan tauhid? Dari sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa, dua yang dijalankan pemogaan ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Ya ulun bahari keingatan gue lawan arwah bapak. Bila ulun ini gue hendak guring Isa, jangan guring dulu ya sini. Dilajari sini tauhid, rukun iman, nabi-nabi, malaikat. Walaupun gue kada berataan, umpamanya semalaman 2 aja. Mbak sudah 2 tuh dikenalkan sidin, dikesaran sidin, guring ya sini. Karena esok pintu pulang. Nah, ada kita wah ini apa? Oh, kotak-katik. Api jangan dipicik. Bu yang kedua, kenapa ditanamkan lawan beliau ini akhlak? Karena gue mengikut Rasulullah. Rasulullah diutus menyempurnakan. Jadi pas banget tepat buat sesuai perjalanan Nabi dari sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa ajarannya tauhid. Dilajari sih tauhid, mulai lagi halus. Dilajari akhlak karena Rasulullah diutus menyempurnakan. Nah, hingga beliau gue di kala masa kecil itu diantar kepada guru mengaji. Nah supaya sini bisa ngaji. Makanya gue kayak apa aja orang tua sugi kada sugi anak wajib bisa mengaji. Punang tua kada terlambat mengaji. Belajar mengaji, wah ini nyaman ikrada. Hendak dia masuk TPA, pakai nabungkas, bangkok anak-anak dia duduki. Lalu pulang nang tukang melajarinya saat salah sampai yang hendak dihampet ke dia tuh. Tinggi, ada disangitihan ngomong nang ini benar. Jadi gue belajar di kampung, jadi harus umpan nanti dia kayak Quran di kampung biar pun ikhlas. Siapa gurunya? Nah, Muhammad Hasan. Jadi guru silin mengaji. Jadi 3 inilah boleh jadi isyarat kalau kita ajari tauhid, ajari akhlak, lawan bisa mengaji. Nah setidaknya bila kena kita bulik, gue meninggal dunia, kalian yang baca Yasin. Ini dulu baca Yasin, sekolahnya Latin. Mencari Latin, keke, di orang Yasin. Apalagi dulu kelihatannya sudah Yasin, saya membalik. Orang baliknya kemana kok? Kaki apa? Ini ke kanan. Berarti mencari Latin. Siuan. Bumun bacaan Latin dengan Arab ada kawasan. Mahalnya tuh lain. Walaupun yang baca juga lain, keluar suaranya lain. Nah, jadinya kau boleh belajar mengaji. Nah, selanjutnya Bu, kita tidak banyak kuis tangan jam ya. Pokoknya bila nyalur dikatakan kita kanan. Selanjutnya Bu, maka pada ketika umur beliau 10 tahun, Allah sudah berikan keistimewaan berupa kasab hisi. Kasab itu ada 2, kasab hisi dan kasab maknawi. Kasab hisi yang Tuhan berikan apa? Manakala beliau tatkala itu sedang berjalan-jalan, bebatuan dan pepohonan ini ikut memberikan salam dan bicara serta memberitahukan manfaat dan kegunaannya. Bukan itu waktu sih umur 10 tahun. Kalau kita gue dasar bujur tunduk lawan Tuhan dengan ikhlas. Boleh orang sujud, lihat orang sujud berataan. Amun waktu berdiri kan kadang-kadang sujudnya. Waktu sujud kepala, padahal ini kepala ini paling dihormati. Sujud, tangan sujud, 2 kaki sujud, sampai jari-jarinya sujud.
maksud ulun apa? Kalau kita betul-betul gue lahir batin sujud kepada Allah, taat kepada Allah, dunia ini ikut sujud. Dunia nang bertawar ada dia namanya sah. Sebagai bukti buka dalam Burda, ja'at li da'watil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Rasulullah gue lewat pohon dan bebatuan hormat beri salam lagi. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan, pohon sujudan hormatan. Kenapa Bu? Karena Rasulullah ini betul-betul sujud lawan Tuhan. Sehingga apa? Apa yang dikehendakinya Rasulullah, apa yang diinginkan Nabi, Nabi kada salam kepada Nabi kada salam macam apa namanya ngalih, langsung Jibril yang menawari. Jibril yang menawari. Namun yang patut kita ambil Bu, tidak mudah. Orang yang menjadi orang mulia tidak mudah. Oleh karenanya Bu, 5 ini singkatan. 5 inilah perjalanan seluruh wali yang ambil mereka dari Rasulullah. Man rama ayyasuka tariqal awliya falyahfadhan hadzal wasaya amil. Siapa yang hendak mengikuti jalan wali, umpati yang pertama boy bertobat. Jadi harus bertobat. Jangan menunggu malam nisbut. Ini bulan Rajab, ini boy bulan tobat. Ar-Rajabu syahrullah. Bulan Rajab, bulan Allah, bulan bertobat. Radul birri warahmi wa tub alaih. Siapa yang membaca 70 kali pagi, 70 kali sore, Tuhan haramkan jasadnya disentuh neraka dan ampunkan dosa. Itulah guru. Nah, ini hari keberapa hanya ini? Ini alhamdulillah guru jam mulai pamungkas sampai hari ini baru lupa lagi terbaca. Belum terbaca lagi. Nah Bu, bulan tobat. Yang kedua apa Bu? Setelah tobat, sabar. Jadi harus ada orang yang Allah angkat, yang dimuliakan, yang harus sabar. Tugas seorang amat beratnya, berbagai rintangan dihadapinya, berbagai fitnahan dan kiam padanya, diterima dengan lapang dadanya. Ada sedikit gue nang ada 7 lawan guru. Ada sedikit, tapi lapang dada, sabar aja sih. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari sejak Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Itu sudah lumrah. Dan lumrah. Waktu sidik bagana di keraton, saking kada tujuhnya lawan guru, padahal bagus selama para guru. Haru gue di muka rumah guru pemainan, daripada saking nggak menyuruh guru ini jauh. Nah, jadi belum buntungnya. Itu guru masih memadai buntung. Ini, ayo aja situ, biar aja dulu. Ya sudah sampai isyaratnya, ya Nasidin pindah ke sekumpul. Diisarati gue Rasulullah pun hijrah. Nabi gue hijrah dari kota Makkah ke kota Abang Guru dari kota Karaton, dari kampung Karaton kasekumpul. Yang mesti gue bukan orang soleh itu mesti itu sifatnya kayak Nabi menuruti, walau tanpa disengaja mesti kayak itu. Mesti ada. Kalau Nabi hijrah juga mesti ada, dan mesti sifatannya tuh kayak itu. Ini bukan direkayasa, bukan dikehendaki, memang seperti itulah adanya. Nah,
Ya langsung kata apa namanya tasawuf. Yang ketiga apa? Tawakal, berserah diri kepada Allah, serahkan gue lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sholati, nah sembahyang tiang karena Allah, wa nusuki amal ibadah karena Allah, wa mahyaya hidup rajaki jodoh serahkan lawan Allah ta'ala, wa mamati nakena hendak uling pun demikian. Inilah yang kita boleh banyak-banyak berdoa. Rabbin fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbin fa'na bi barakatihim, ya Allah berikan manfaat dengan berkah wali-wali. Wahdinal husna bi hurmatihim, beri kami petunjuk dengan kehormatan wali. Wa amitna fi tariqatihim, matiakan kami, sudahkan kehidupan kami nang kaya jalan wali. Wa mu'afatim minal fitani, jangan sampai kami mati kami kada beriman. Nah itu ada Allah dalam saya. Itu doa. Itu sebenarnya doa. Bila pian gue hendak melihat wali waktu ziarah kubur, bila pian hendak bertemu wali waktu ziarah kubur, itu banyak. Pian itu aja doanya. Udah sepanjang-panjang. Ada hafal gue aja 2 haul, terus 2 haul yang dapat. Nang itu je Rabbin fa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal. Yang baca maulid tadi boleh di kamar orang datangan. Alhamdulillah jalan rumah lu didatangi. Jadi pas dia baca mulai baca Yasin sudah tahun pulang. Yang melihatnya ada, yang penting dia melihat dulu. Nando tawakal berserah lawan Tuhan. Yang keempat gue ikhlas, dan yang kelima redha. Jadi kita harus redha. Nah selanjutnya guru yang membimbing sidin ini orang yang terpilih. Masya Allah bu, tatkala beliau umur 10 tahun itulah beliau juga bermimpi. Nah mimpinya wali ini gue begitu. Turunlah sebuah perahu dari langit. Dalam mimpi beliau tepat di malam Jumat. Hebatnya bu kapal ini bertuliskan Safinatul Aulia, kapal bubuhan wali. Artinya bergegas beliau kepingin masuk, tapi ada menghadang. Abah guru dari kota Karaton, dari kampung Karaton, asa kumpul. Yang mesti bubuhan orang soleh itu mesti itu sifatnya kayak Nabi menuruti, walau tanpa disengaja, mesti kayak itu. Mesti ada kalau Nabi hijrah juga, mesti ada. Dan mesti sifatnya itu kayak itu. Ini bukan direkayasa, bukan dikehendaki, memang seperti itulah adanya. Nah, jangan singkat apa namanya tasawuf. Yang ketiga apa? Tawakal, berserah diri kepada Allah, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sholati, nah sembahyang tiang karena Allah, wa nusuki amal ibadah karena Allah, wa mahyaya hidup rajaki jodoh serahkan Allah ta'ala, wa mamati nakena hendak uling pun demikian. Inilah yang kita boleh banyak-banyak berdoa. Rabbin fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa
husna bi hurmatihi. Beri kami petunjuk dengan kehormatan wali. Wa amitna fi tariqatin, mati akan kami, sudahkan kehidupan kami nang kaya jalan wali. Wa wa'afati minal fitani, jangan sampai kami mati kami kada beriman. Nah itu gue ada hal dengan saya. Itu doa. Itu sebenarnya doa. Bila dia gue hendak melihat wali waktu ujian duduk, bila dia hendak ketemu wali waktu ujian duduk, itu banyaknya. Biar itu aja doanya, ada sepanjang-panjangnya. Ada hafal mulai dua hal, dosa dua hal yang dapat. Nang itu aja Rabbin fa'na bi barakatihi wahdina husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minna. Pian baca maulid tadi gue di kamar orang datangan. Alhamdulillah juga bermaulid didatangi. Jadi pas pian baca mulai baca Yasin sudah tahun pulang. Yang melihat-lihatnya ada-ada, yang penting dia melihat dulu nanggup tawakal berserah lawan Tuhan. Yang keempat gue ikhlas, dan yang kelima redha. Jadi kita harus redha. Nah selanjutnya guru yang membimbing sidin ini orang yang terpilih. Masya Allah tuh. Tatkala beliau umur 10 tahun itulah beliau juga bermimpi. Nah mimpinya wali ini boleh lucu. Turunlah sebuah perahu dari langit. Dalam mimpi beliau tepat di malam Jumat. Hebatnya kapal ini bertuliskan Safinatul Aulia, kapal bubuhan wali artinya. Bergegas beliau kepingin masuk, tapi nang ada menghadang. Tak sungkur sedikit, artinya belum saat. Malam Jumat kedua nang itu pulang ada di bayaran. Baru malam Jumat nang ketiga hanya sidin disuruh masuk, dan ada seorang laki-laki boy yang menyambut sidin. Menyambut apa guru? Setelah sidin lihat boy dalam apa masih banyak lagi kursinya kosong. Artinya apa? Harapan jadi wali itu masih ada. Siapapun orangnya, asal yang 5 tadi ada. Taubat, sabar, tawakal, ikhlas, redha. Siapapun orangnya. Bebinian kalau lakian kah, pegawai kah, tuan guru kah, pedagang kah, petani kah. Ada harapan jadi wali asal yang 5 ini ada. Nah itu. Ringkas cerita, setelah beliau dapatkan sudah di Martapura bimbingan belajar, lalu ujar Marina Sidin guru Seman Mulia, "Kiai kita menarusakan pulang belajar ke Jawa." Ujar guru, "Ayo." Dibawa Sidin gue ke Bangil. Betapa tidak terkejutnya, terperanjatnya, takjub Sidin. Ternyata guru nang bakal gue Sidin tuntut ilmunya orang yang 10 tahun lalu di masa beliau itu gue saatnya ditamui oleh orang yang dalam mimpi. Sekalinya lelaki yang dalam mimpi tadi waktu itu sih umur 10 tahun. Mbak Sidin dewasa dibawa ke Bangil, ternyata yang menyambut ini orang laki-laki yang menyambut Sidin di dalam mimpi tadi. Itulah Allah yarham Syekh Guru Sarwani Abdan Bangil, termasuk Marina Sidin juga. Rupanya Sidin tadu hulu udah jadi wali. Lalu beliau dididik usai pendidikan dari Sidin diserahkan pulang guru ini untuk meneruskan belajar lawan Kiai Palak Bogor. Jadi guru Sidin ada di Bogor Kiai Palak. Siapa yang merujukan guru Bangil? Libat untuk lulus di wadah guru Kiai Palak Bogor.
Di Julung Sidin pulang pendidikan ini meneruskan lawan Sayyid Amin Qutbi, seorang Habib. Selesai kamu kada ditarusakan pulang lawan Datuk Sidin. Jadi Sayyid Amin Qutbi menyerahkan lawan Datuk Sidin, yakni Datuk Kalampaian. Selesaikah kada Datuk Kalampaian menyerahkan lagi lawan Rasulullah. Nah jadi gue siapa-siapa yang senang mendengar riwayat kewalian Abah Guru, maka wasilahnya sampai lawan Rasulullah, karena beliau dapat bimbingan dari Rasul. Nah oleh karenanya ibu yang dimuliakannya Allah, sesuai janji ulun tidak lama membacakannya, sekadar ambil porokah daripada perayaan Isra Mi'raj, tasmiyah dan manakib siang ini. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di sini dan pian-pian berataan yang menolong acara ini dapatkan ampunan dan rahmatnya Allah, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, pun juga mudah-mudahan kita semua dimurahkan rezeki lagi halal, dan mudah-mudahan kita dapatkan syafaat dari dunia sampai akhirat dan kumpul di dalam surganya Allah dengan para aulia dan para anbiya-Nya Allah. Ucapan terima kasih sebelum dan sesudahnya kepada ibu-ibu yang membantu, juga kepada ibu rombongan maulid, pun juga ibu Koreahnya kita yang membacakan ayat suci Al-Quran. Dan kami sekeluarga hanya bisa mengucapkan terima kasih dan ampun yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Musta'in. أرجو الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وذريته. اللهم يا جامع النصر يوم لا ريب فيه، إن الله لا يقبل مع الإجماع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قوة ومن في الدنيا والأخرى، ورزقنا كما المتبع له الله رغبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم انجر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى روحه أبو محمد أمين بدر محمد زيني ابن عبد الغني. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو وأكرم نزوله ووسع مدخله واجعل الجنة منازله وساكنه. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل وسلم على سيدنا محمد خير وراسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. يا رسول الله أنت ولي في الدنيا والآخرة، واصرف علينا من رحمتك وانزل علينا من بركتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة. يا مولانا يا مجيب يا حاضر الليل توسلنا إليك يا حبيب، تقضي حاجتنا على الحاضرين والمسلمين. قرب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام